Pakai itu lebih enak. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Jazakumullahu khairan katsiran. Ikhwani fid din, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita di kitab Umdatul Ahkam yang merupakan pondasi dasar daripada hadis-hadis tentang hukum-hukum agama, dimulai daripada taharah sampai jihad. Dan kita hanya akan membahas kitabut taharah sampai kitabul jihad insyaallah jalla wa ala. Kurang lebih sekitar berapa ratus halaman? 250 halaman. Ya kurang lebih sekitar 200 pertemuan. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kemudahan untuk bisa menyelesaikannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang dasar-dasar daripada hukum agama. Karena amal yang kita kerjakan tidak akan pernah diterima oleh Allah Azza wa Jalla sampai kita beramal dengan perkara yang bernama ilmu. Contoh, pertama kali saya datang ke sini, saya mendapati bagaimana sebagian daripada jamaah itu wudunya kanan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. Ini wudunya tepat atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa kok jawabannya tidak? Karena Nabi SAW kalau wudu beliau kanan dulu selesai, kemudian kiri, kemudian pindah ke anggota wudu yang lain, seperti itu seterusnya. Beliau tidak pernah menggabungkan antara kanan dan kiri di dalam satu rukun daripada wudu. Ini contoh. Kemudian masih banyak hal-hal yang nanti insyaallah dengan berlalunya waktu kita akan mempelajari secara rinci. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis yang keempat dan sudah ada fotokopinya di hadapan panjenengan semua. Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini adalah sahabat yang paling akhir masuk Islam. Jadi orang itu masuk Islam dianggap mulia di dalam keislamannya bukan hanya karena terdahulu. Yang paling akhir pun bisa. Maka nggak ada kata terlambat di dalam beragama. Meskipun dahulu punya masa lalu yang kelam, kemudian bertaubat, kemudian memperbaiki diri, dia bisa menjadi orang-orang yang utama. Contohnya adalah apa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 4 tahun, tapi meriwayatkan 5.328 hadis. Hanya 4 tahun, tapi menghabiskan waktunya untuk belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah muliakan beliau. Dan tidak ada ceritanya, Ustaz, saya sudah usia lanjut. Tidak, para sahabat mereka mengenal agama ketika usia mereka di atas 30 tahun.
Bahkan para ulama mengatakan para sahabat itu mereka menghafalkan Al-Quran fi kibari sinnihi, di usia-usia senja mereka. Maka ada yang bilang, wah ngafal ke Quran gue mung tinggal cah-cah nom, enggak. Menghafal Al-Quran itu untuk seluruh kalangan. Karena para sahabat mereka menghafalkan Al-Quran ketika usia mereka sudah memasuki usia-usia senja. Nabi SAW beliau berkata, "Idza tawadda'a ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan wudu. Apa itu wudu? Kalau wudu berarti airnya, kalau wudu perbuatannya. Idza tawadda'a ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berwudu. Berwudu itu dimulai dengan apa? Mencuci kedua tangan, diakhiri dengan membasuh kedua kaki. Kemudian ditutup dengan doa Allahumma apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Doa apa? Apa? Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ahsan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Maka wudu insyaallah nanti kita akan praktekkan. Tapi kita bahas hadis ini dulu. Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al, maka jadikanlah fi anfihi ma'an, di mulutnya itu apa? Air. Tsumma la yantasir, kemudian dia apa? Dia putarkan air tersebut di dalam mulutnya, yakni berkumur-kumur. Maka jangan wudu itu cuma apa? Tapi apa? Masukkan air, didorong di mulut dengan kuat. Seperti contoh bismillah. Ini namanya apa? Layan tasir. Mendorong di dalam mulut, diputarkan. Bukan cuma kemudian dikeluarkan, enggak. Tapi yang benar bismillah. Contoh biar bisa sekalian diminum. Nah, ini satu kali hirupan biar nggak konslet. Bismillah. Ini namanya apa? Ini namanya yang pertama memasukkan air, kemudian layan tasir, kemudian menghirup air ke dalam hidung dalam satu kali gerakan. Bukan kumur-kumur sendiri, hidung sendiri, bukan. Tadi caranya air masukkan ke tangan, kemudian keluarkan. Keluarkannya dengan tangan kiri, masukkannya dengan tangan kanan. Saya ulangi sekali lagi. Ini lumayan, soalnya dihirup airnya. Bismillah. Kemudian dikeluarkan. Ada tisu enggak? Enggak ada. Ada? Ada. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi contoh apa? Layan tathir. Dia memasukkan air ke dalam mulut, kemudian apa? Mendorongnya dengan kuat. Kapan tidak didorong dengan kuat? Ketika berpuasa. Hanya ketika berpuasa. Tidak boleh apa? Mendorong air di dalam mulut secara kuat. Kenapa? Karena khawatir jangan kayak anak-anak umur, ini kalau sama tuh. Enggak, aku loh, kok nama tuh wow sampun. Dulu zaman kecil seperti itu, masya Allah. Karena memang belum berakal, jadi kadang-kadang suka ngakali. Baik. Kemudian wa man istajmara. Ini wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang istijmar, yakni jazakumullah khairan katsir. Barang siapa yang istijmar itu
Ya, ini bahasa kitabnya meper. Kalau bahasa kita namanya cebok. Ayo. Barang siapa yang cebok menggunakan ini mengganti batu. Jadi kalau istijmar hukum asalnya menggunakan batu. Berapa jumlahnya? 3. Jadi kalau tisu maka sama. Maka dikatakan oleh para ulama, wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang dia istijmar, maka hendaknya dia melakukan dalam bilangan yang ganjil. Contoh, kalau nggak ada batu sekarang pakai tisu, maka ini 1. Kemudian 2, kemudian 3. Jadi batunya 3 buah. Kalau nggak ada batu 3 buah, maka 1 batu dicari yang memiliki 3 sudut. Maka hadis ini merupakan dalil bagaimana mudahnya agama kita. Kalau nggak ada air, bagaimana bersucinya? Tisu. Maka kalau nanti safar, kemudian kita mendapati di WC tempat kita safar nggak ada air, bagaimana? Tisu. Berapa lembar? Minimal 3 lembar. Maka kalau ini jalan belakang, ini jalan depan, maka di 1, kemudian 2, kemudian 3. Kenapa? Karena najis itu hanya mengangkat hukumnya dan ainun najasahnya. Jadi najisnya dihilangkan 1, 2, kemudian 3. Sudah selesai. Ustaz, masih ada bekasnya. Maka bekasnya itu satu yang dimaafkan. Catatannya kalau pakai batu atau ma yanubu anha, atau yang menggantikan kedudukan batu. Apa yang menggantikan kedudukan batu hari ini? Tisu. Ya, alhamdulillah ada tisu jadi sekalian. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi," apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, yakni tidur malam, bukan tidur siang. Maka para ulama mengatakan tidur itu membatalkan wudu. Tidur yang bagaimana? Naumun istaghraq. Tidur yang sampai dalam, yang sudah tidak mendengar apapun, sudah tidak memahami apapun. Itu disebut sebagai naumun mustaghriq. Tidur yang mendalam, yang sudah apa? Hilangnya akal. Maka ini membatalkan wudu, baik tidurnya duduk, bersandar, berbaring, atau berdiri. Kalau hilang akalnya dalam tidurnya, maka itu membatalkan wudunya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita jelaskan kepada saudara-saudara kita, terutama laki-laki yang mereka sholat Jumat, sebagaimana kemarin Anda sampaikan. Itu sholat Jumat itu begitu khatibnya bilang, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, masih dengar. Nanti begitu ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hilang semua. Kapan bangun? Rabbana atina fid dunya hasanah. Wis sambung. Astagfirullah. Maka kalau tidurnya seperti ini batal. Kapan dia tidak batal? Kalau dia tertidur dalam kondisi masih mendengar, atau naumun yasir, tidur yang sebentar. Maksudnya nggak sampai 1 menit atau 2 menit, tidur yang sebentar, yang cuma apa? Terlelap sekejap karena mungkin saking capeknya. Dan Jumat itu waktu yang enak untuk apa? Seakan-akan khotib itu kalau khutbah itu apa? Kayak dongeng di Nabobo, tidurlah. Apalagi kalau khotibnya pakai
teks, udah gitu lama. Khatibnya kalau baca lama jamin. Ya. Kemarin itu anak di Sleman pelatihan itu ada khatib bagus. Dia baca, tapi dia baca nggak sampai 7 menit. Dia baca teksnya, tapi dia khutbahnya nggak sampai 7 menit. Termasuk doa sekitar 9 menit. Sampai sholat 15 menit selesai. Itu kemarin di Sleman. Wah, Masya Allah. Khatib yang membaca, karena memang khatib dadakan. Jadi khatib aslinya nggak datang, kemudian dia ditunjuk oleh takmir. Dia baca. Nah kalau umpamanya nanti khutbah, baca jangan terlalu lama. Dan suaranya ditinggikan. Jangan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wah, jamaah seneng. Kayak nonton bioskop. Apalagi kalau soundnya begini, suaranya merdu kan. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau tidur yang dalam, yang sampai terlelap tidak mendengar apapun, maka batal meskipun duduk. Maka kalau Jumat kemudian sampai tertidur, paling aman adalah apa? Wudu. Paling aman segera berwudu. Agar apa? Agar sholat kita tetap sah. Karena dikhawatirkan kalau batal wudunya kemudian sholat dalam kondisi tidak berwudu, bagaimana hukum sholatnya? Tidak sah. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi", maka di sini hukum tentang apa? Wudu. Tidur itu membatalkan wudu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyaghsil yadayhi", maka hendaknya dia mencuci kedua tangannya qabla ayyudkhilahuma fil ina'i thalathan, sebelum dia masukkan ke tempat air sebanyak 3 kali. Kalau dia tidur, bangun dari tidur malam, maka jangan langsung menyentuh apapun sampai dia mencuci tangannya 3 kali. Kalau mau berwudu, terlebih-lebih mau berwudu, maka kalau bangun tidur itu jangan langsung nyomot makanan. Bangun naruh melaku, wah, ono gorengan. Jangan. Cuci dulu tangannya 3 kali. Ini disyariatkannya apa? Mencuci tangan ketika bangun dari tidur sebanyak 3 kali. Dalam hadis ini dikhususkan ketika untuk apa? Berwudu. Tapi sebagian ulama mengatakan hadis ini merupakan dalil bahwasanya apa? Disyariatkannya mencuci kedua tangan ketika bangun dari tidur. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna ahadakum la yadri aina batat yadahu." Karena salah seorang di antara kamu tidak tahu di mana letak tangannya ketika waktu malam. Tangan ini kemana saja ketika malam, nggak ada yang tahu. Karena itu Nabi SAW katakan apa? Diperintahkan kita untuk mencuci kedua tangan kita sebanyak 3 kali, karena dikhawatirkan tangan kita menuju tempat-tempat yang najis tanpa sadar. Maka kata para ulama, diantaranya mazhab Syafi'i mengatakan kalau air itu sedikit, maka tangan yang bangun dari tidur itu tidak boleh dimasukkan ke tempat air. Kenapa? Karena dikhawatirkan tangan ini bersentuhan dengan najis sehingga membuat najis air yang sedikit. Disebutkan dalam hadis, idza staiqadha ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur malamnya, falyaghsil yadahu thalathan, maka hendaknya dia mencuci tangannya sebanyak 3 kali qabla ayyudkhilahuma fil ina'i, sebelum dia memasukkannya ke tempat air. Kalau dulu tempat airnya enggak seperti sekarang pakai keran. Dulu rata-rata pakai apa? Ember. Dulu kalau di Jakarta dulu kami kecil pakai pompa, apa itu namanya, dongfeng atau apa itu, manual. Jadi setiap hari itu apa, ngangsu, kemudian memenuhin bak. Jadi kita masih merasakan apa, ngangsu.
menuhin bak mandi. Nah, setelah itu pagi kan tinggal kita pakai. Nah, bangun dari tidur rata-rata dulu pakai ember kecil, kemudian bagaimana? Mencuci dulu 3 kali. Maka hadis ini merupakan dasar bahwasanya apa? Najis itu bisa merubah hukum daripada air. Apalagi airnya sedikit. Maka kalau air sedikit itu bisa berubah karena sebab najis. Karena itu dikatakan idza khalatal najasat idza khalatal ma'u bin najasati aqallu min qullataini fama'uha najasatun. Apabila air itu bercampur dengan najis sementara air itu kurang dari 2 kulah, maka hukum airnya adalah najis. Berapa kadar air 2 kulah? 190 liter. 10 galon. 1 galon air berapa? Nah, 10 galon. Nah, kadar air 10 galon itulah disebut sebagai apa? Qullatain. Menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau air kurang dari 2 kulah, maka kalau bercampur dengan najis, kalau meskipun tidak berubah rasa, warna dan baunya, hukumnya najis. Termasuk hadis ini sebagai dasar daripada najisnya air yang bercampur dengan najisnya air yang bercampur dengan najis meskipun sedikit. Karena Nabi SAW melarang tangan daripada seseorang yang tidur malam untuk dimasukkan ke tempat air. Karena ina itu di dalam bahasa Arab itu adalah apa? Tempat air yang kecil, yang kadarnya itu tidak sampai 2 kulah. Ini kalau kita mungkin ember kecil. Ina itu ember kecil, disebutkan oleh para ulama sekitar berapa sentimeter gitu tingginya. Tapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka air yang sedikit apabila bercampur dengan najis, meskipun najis itu tidak kelihatan, maka hukumnya menjadi najis sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Karena Nabi SAW melarang memasukkan tangan ke tempat air sebelum mencucinya sebanyak 3 kali. Karena itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau radhiyallahu taala anhu meminta kepada budaknya untuk diambilkan air. Disebutkan fada'a biwudu'in. Kemudian beliau meminta diambilkan air. Kemudian faghsala yadayhi salasan. Kemudian beliau membasuh tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian summa yudkhilahuma fil ina. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke tempat air setelah dicuci 3 kali. Kemudian beliau menjelaskan tentang tata cara wudu. Kemudian di akhir wudu beliau berkata, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Barang siapa yang berwudu sebagaimana wudu yang aku jelaskan tadi, kata Utsman bin Affan, "Tsumma shalla rak'atain." Kemudian dia salat 2 rakaat, lam yatahaddats fihi ma nafsahu, yang dia tidak berbicara dengan dirinya di dalam 2 salat tersebut, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan berwudu yang dimulai dengan apa? Membasuh kedua tangan. Maka hadis ini adalah hadis yang menjadi muqaddimah daripada berwudu. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian faedah yang bisa diambil daripada hadis di atas, wajibnya istinsyak dari istinthar. Istinsyak memasukkan air ke dalam hidung, kemudian istinthar mengeluarkannya. Dan kenapa kok wajib? Karena hidung menurut pendapat di dalam hadis ini bagian daripada wajah. Contoh kalau dalam bahasa kita, udah lama tuh orang nggak kelihatan batang hidungnya. Benar nggak? Kan nggak cuma batang hidungnya doang, tapi apa? Maka batang hidung ini dimasukkan kategori apa? Wajah. Sehingga hukumnya adalah wajib.
Kapan tidak wajibnya? Ketika berpuasa. Maka berpuasa itu kalau sunnahnya adalah apa? Tetap tamadmad, kemudian istinsyaq meskipun dalam kadar yang ringan. Jangan sampai kadarnya berat yang sampai membuat air itu masuk ke dalam diri kita yang menjadi pembatal daripada puasa. Kemudian yang kedua, hidung adalah bagian daripada wajah. Yang Allah berfirman, yani ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Maka wajah dari tempat tumbuhnya rambut sampai janggut sampai kedua cuping telinga ini disebut sebagai wajah. Maka ini seluruhnya harus terkena air. Jangan sampai hanya sini saja. Ini wajah dari mambatis syi'ri, tempat tumbuhnya rambut. Ustaz, kalau rambutnya tumbuhnya di sini, Ustaz, bagaimana? Yang tetap yang dianggap yang di depan, bukan yang di belakang. Karena ini kan faktor U. Iya kan? Mundur ke belakang itu faktor U. Maka yang diukur bukan yang mundur ke belakang, tetap yang diukur yang di depan, yang dari sini. Nah, jangan, oh, berarti dari sini, Ustaz? Enggak. Ini masuk kategori kepala. Nah, kan Anda pernah ditanya, Ustaz, kalau rambutnya enggak, yang dihitung dari mana? Dari biasa membatis syi'ri, tempat tumbuhnya rambut. Maka dari sini, kemudian cuping hidung ini, kemudian dagu. Ini disebut sebagai wajah yang wajib untuk dicuci. Termasuk apa? Berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Kemudian yang ketiga, bagi yang istijmar, bersuci dengan batu atau tisu, maka hendaknya dia melakukan bilangan yang ganjil, 3, 5, 7, 9 sesuai dengan kadar. Contoh, kalau dia buang air besarnya nuwun sewu, banyak cairannya karena sakit perut, kemudian kemana-mana, nah ini bilangannya apa? Ganjil. Berarti apa? 3, 5, 7 atau 9. Kadarnya ganjil, sebagaimana memandikan jenazah. Contoh memandikan jenazah. Jenazah itu keluar najisnya banyak. Sudah disucikan, kemudian keluar lagi. Bagaimana? Maka ditutup tempat keluarnya. Kalau keluar terus ditutup tempat keluarnya. Kemudian setelah itu apa? Diwudukan, nggak usah dimandikan lagi. Karena yang keluar najis, maka apa? Diwudukan. Meskipun ada yang mengatakan apa? Dimandikan lagi. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disyariatkan yang mencuci tangan ketika bangun dari tidur malam. Kalau bangun dari tidur malam, jangan menyentuh apapun sampai membasuh kedua tangan ini 3 kali. Bagaimana hitungan 3 kali? Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Bukan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Bukan, tapi apa? Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Bagaimana? 1, 2, kemudian 3. Kemudian baru kiri. Seperti ini. Kemudian selesai. Ini namanya apa? Mencuci tangan. Dari yang disebut sebagai tangan dari mana? Dari ujung sampai pergelangan. Baik. Kemudian larangan memasukkan tangan ke wadah tempat air sebelum mencucinya ketika bangun dari tidur malam. Larangan memasukkan tangan ke dalam tempat air ketika bangun dari tidur malam. Kalau siang nggak apa-apa. Tapi kalau malam, hendaknya dia mencucinya sebelum memasukkannya. Pernah anak ditanya di kajian fikih mazhab Syafi'i di Izzatul Islam, anak ditanya tentang apa hadis tentang hukum air yang banyak. Kalau air yang banyak boleh nggak Ustaz? Karena hukum asalnya fil ina, maka mengikuti sunnah Nabi SAW adalah lebih utama. Mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalamnya. Kalau sudah kemudian kita mau mencelupkan pun tidak mengapa. Karena kalau di pondok itu nggak pakai ini, biasanya pakai apa? Pakai tangan. Karena gayung kalau di situ pasti hilang.
Nah, karena fungsi gayung itu kalau di pondok nggak cuma buat ini. Kalau dadakan, wah jatahnya makan, ini dipakai buat tempat makan. Lo beneran? Nah, karena makan cuma itu. Kalau kita kelewatan, ya udah nggak makan. Ada temen yang lagi mandi, neng cuma pakai anduk, dia pakai gayung, ngambil makan, ditaruh, selesai mandi, balik makanannya hilang. Loh kalau di pondok itu apa? Pokoknya wong sabar keduman katanya. Jadi harus benar-benar, Masya Allah. Kemudian yang keenam, tidur itu merupakan pembatal wudhu. Merupakan pendapat yang paling kuat dengan catatan tidur tersebut apabila tidur yang sangat lelap. Maka kalau Jumat itu paling aman biar kita nggak tertidur, minum kopi. Iya, terus mandi. Jadi sebelum Jumatan apa? Mandi. Kan seger tuh. Iya, terus ngopi. Sampai masjid. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Jangan. Masya Allah. Karena mendengarkan khutbah itu adalah ibadah. Kenapa? Karena sering mengulang-ulang. Karena beberapa kali mendapati di masjid-masjid itu ketika khatibnya semangatnya kurang dalam berkhutbah, itu rata-rata jamaahnya apa? Tidur. Padahal mendengarkan khutbah adalah apa? Ibadah. Lah kalau dia tidur, khatibnya berdoa, dia nggak dapat bagian daripada doa. Padahal doa di antara dua khutbah adalah salah satu waktu yang mustajab. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Ad-Da' wad Dawa. Ya sebagaimana seseorang yang bangun salat malam, kemudian dia berdoa, kira-kira yang tidur di sepertiga malam mustajab enggak doanya? Dapat bagian daripada doa enggak? Enggak. Kenapa? Karena tidur. Maka khutbah di antara dua khutbah ini waktu yang mustajab. Kapan waktu mustajab itu? Ketika khatib naik ke atas mimbar, kemudian sampai selesainya salat, ini waktu yang mustajab. Maka jangan sampai terlelap. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Sebentar. Mana lupa tadi tak taruh di mana terjemahannya. Mana taruh di mana ya? Ini mana pemirsa? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ini? Kok hilang? Oh ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita apabila sedang dalam perjalanan untuk tidak melepaskan khuf selama 3 hari 3 malam kecuali karena jinabah atau karena buang air besar, buang air kecil dan tidur. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Sebentar, karena lupa tadi taruh di mana ya? Versi Arabiknya. Insya Allah. Oh, di laptop yang satu. Kemudian kita masuk ke hadis yang kelima. Sebelum kita masuk ke hadis yang kelima, barangkali ada yang bertanya, silakan. Tafadhal masykur. Monggo. Terkait dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini, silakan. Ada yang ingin bertanya, monggo. Silakan. Kalau merokok dan minum itu berdasarkan Merokok dan minum
Minumnya minum apa? Minum air putih. Apakah merokok dan minum membatalkan sholat? Iya. Ya kan lagi sholat batal. Tapi kalau apakah merokok dan minum itu membatalkan wudhu? Jawabannya tidak. Kalau membatalkan wudhu tidak. Tapi kalau sholat iya. Kalau sholat dia merokok batal, nggak harus wudhu, dia mengulang sholatnya. Karena kan kalau sholat itu kan nggak boleh melakukan seluruh kegiatan kecuali apa? Bacaan-bacaan atau gerakan-gerakan di dalam sholat. Kalau selain daripada itu, maka batal sholatnya. Contoh, bahkan dia kebanyakan berdehem. Nah itu batal itu. Karena kebanyakan berdehem. Di dalam mazhab Syafi'i, apabila seorang itu berkata-kata, mengeluarkan ucapan yang bisa difahami maknanya, maka batalat salatuhu, batal salatnya. Contoh dia nggak ngomong, mas kuncinya nanti. Nggak ngomong, tapi apa? Dia melakukan isyarat yang bisa difahami, maka batal. Apalagi kalau merokok, apalagi kalau minum. Nah, kalau wudu, apa yang menjadi pembatalnya? Pembatal wudu tadi tidur. Kemudian keluar, ya ini buang angin, kemudian buang air besar, kemudian apa lagi? Mencium istri disertai dengan syahwat. Menyentuh, batal nggak? Kalau tidak disertai dengan syahwat, tidak. Makanya anak-anak itu kenapa kok sering tuh cawil-cawilan? Kenapa? Oh, batal. Nah, akhirnya yang cowok-cowok jahil tuh. Ya kan, akhirnya di tempat wudu rame. Kenapa? Karena seperti itu. Maka menyentuh istri kalau tidak disertai dengan syahwat, tidak ada keinginan untuk mencumbunya, tidak batal. Tapi kalau ada keinginan untuk mencumbunya, batal. Maka kalau batal bagaimana? Berwudu. Kenapa sebab batalnya? Karena dia khawatirkan keluarnya madhi. Madhi itu kalau keluar tidak terasa. Madhi, cairan yang biasanya dia berwarna putih seperti putih telur, yang keluar ketika apa? Syahwat yang tinggi. Nah ini disebut sebagai madhi, dan ini adalah pembatal wudu. Cairannya najis. Maka kalau mau sholat, yo kita apalagi yang syahwat yang tinggi, jangan coba-coba nyium istri. Mendingan paling aman apa? Nanti setelah selesai sholat. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pembatal wudhu tadi. Kalau selain daripada itu, maka tidak batal daripada wudhunya. Makan dan minum itu tidak membatalkan wudhu. Nah, makan dan minum itu tidak membatalkan wudhu. Nah, bagaimana hukum makan daging onta? Apakah dia membatalkan wudhu? Maka sebagian ulama mengatakan makan daging onta tidak membatalkan wudhu, tapi wudhu itu apa? Memperbaharunya, tajdid. Tapi meskipun ada yang menganggap itu adalah pembatal daripada wudhu, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Fiqh Sunnah. Baik. Tapi karena di sini jarang ada onta, maka ya, barakallahu fiik. Silakan, ada lagi pertanyaan, monggo. Nah, betul. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidung. Ayo. Bagaimana cara untuk layan tasir? Yakni menarik air ke dalam hidung, ya disedot. Sebagaimana tadi, iya. Cukup seperti itu. Nanti kan tarikan yang sini. Dan apa dampaknya? Antum bisa lihat dampak daripada tamakmat dan istinsyak. Lihat faidahnya. Antum bisa buka Google. Salah satu faidahnya apa? Ada syaraf yang dia bisa distimulus ketika menghirup air seperti itu. Bahkan ada wallahu ta'ala alam apakah penelitiannya benar, karena belum baca secara lengkap. Itu katanya bisa salah satu pencegah daripada stroke. Ya, ini apa? Menghirup air ke dalam hidung secara kuat. Seperti itu. Sehingga sampai apa? Serem nih.
sampai ke ubun-ubun. Jadi yang benar adalah apa? Tamat, mat, dan istinsyak itu satu gerakan. Airnya kemudian apa? Disedot di mulut, kemudian dihirup ke dalam hidung, kemudian dikumur-kumurkan, kemudian dikeluarkan. Seperti itu. Nah, disedot secara kuat. Kapan tidak boleh menyedot secara kuat? Ketika berpuasa. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Afwan. Nah, mana dulu? Sana dulu atau sini dulu? Nah. Terkait ya, itu kan boleh dihisap. Nah, itu maksudnya dihisap itu apakah sebelumnya sudah bersuci atau tidak? Mengusap khuf apakah sebelum bersuci ataukah sudah bersuci? Jawabannya setelah suci yang sempurna. Nanti insya Allah kita akan bahas di dalam mas'al khuf. Apa itu khuf? Kalau bahasa kita adalah kaos kaki. Ada jawrab, ada khuf. Jawrab itu kaos kaki, khuf itu sepatu yang terbuat dari kulit yang biasanya dipakai orang-orang Arab pada zamannya. Kalau bahasa kita sepatu boot, yakni sepatu yang menutupi dari mata kaki, dari ujung kaki sampai mata kaki itu disebut sebagai khuf. Dari apa saja bahannya? Tapi kebanyakan kalau zaman dahulu adalah dari kulit. Kalau sekarang ada dari kanvas, ada dari seluruhnya. Maka khuf itu adalah sepatu yang menutupi kaki dari ujung kaki sampai mata kaki. Kalau jawrab itu adalah kaos kaki. Maka masfu alal khuf, mengusap di atas kaos kaki itu boleh, mengusap di atas khuf boleh diterapkan untuk apa? Mengusap di atas kedua kaos kaki. Kapan waktunya? 1 kali 24 jam. Untuk orang yang mukim, yang tidak safar. Untuk orang yang safar 3 kali 24 jam. Contoh jenengan bepergian dari sini sampai ke Semarang, maka masuk kategori apa? Safar. Nah, seperti itu bagaimana kalau kita pakai sepatu? Kalau wudhu nggak usah dicopot. Bagaimana wudhunya? Wudhu biasa, kemudian kalau sepatu, kaki kanan, tangan kanan untuk kaki kanan, tangan kiri untuk kaki kiri. Mengusapnya kaki kanan dengan tangan kanan, kaki kiri dengan tangan kiri. Yang diusap dari mana? Dari ujung permukaan sepatu sampai depannya saja. Namanya mengusap di atas khuf. Itu kalau kita makainya sudah dalam kondisi berwudu yang sempurna. Bukan berwudu kaki kanan selesai pakai sepatu, kaki kiri baru enggak. Ini enggak boleh kata para ulama. Bagaimana yang benar? Bersuci sampai selesai kedua kaki, kemudian baru pakai kaos kaki atau pakai sepatu, baru berlaku mashu alal khuffaini, mengusap di atas khuf. Nanti insya Allah akan kita bahas secara panjang lebar. Barakallahu fiik. Benar. Anda mengenai wudhu tadi dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 6 disebutkan wajibnya. Dan ada ulama yang mengatakan selain ini adalah sunnah. Saya orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke situ, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu. Ini menurut Al-Quran. Lalu yang lainnya kata ada ulama yang mengatakan itu sunnah. Mohon penjelasan. Baik. Itu tadi yang Anda sampaikan. Yang dimaksud dengan faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Maka yang disebut sebagai wajah, apakah mulut masuk kategori wajah atau tidak? Hidung masuk kategori wajah atau tidak? Karena itu para ulama mengatakan apa? Tamadmad dan istinsyak hukumnya adalah wajib. Kapan tidak wajibnya? Indas shaumi, ketika berpuasa. Meskipun ada mazhab Syafi'i mengatakan apa? Itu hukumnya sunnah. Tapi Nabi SAW tidak pernah meninggalkan berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Sehingga sebagian besar dari mazhab Hambali itu mengatakan apa? Wajib.
Kenapa? Karena mulut dan hidung masuk kategori wajah. Maka termasuk berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung, hukumnya adalah wajib karena keumuman wajah. Ini perbedaan sudut pandang. Kemudian bagaimana yang harus kita amalkan? Nah, kita kalau mengamalkan dua pendapat, pastikan kita paham pendapat tersebut. Contoh, antum mengatakan itu hukumnya, antum berpendapat itu hukumnya sunnah. Ahlan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini memang pendapat yang sifatnya apa? Fiqhiyah. Dan fiqhiyah itu adalah apa? Cara memahami dalil sehingga keluarlah produk-produk hukum. Contoh, sebagian ulama mengatakan mulut dan hidung bukan masuk kategori wajah, sehingga hukumnya sunnah. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla tidak menyebutkan secara rinci, kecuali dalam hadis-hadis penjelasannya. Sehingga karena tidak disebutkan secara rinci, kecuali hanya hadis-hadis yang menjadi penjelasannya, maka sebagian ulama mengatakan hukum berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung adalah sunnah. Maka kalau kita mau memilih pendapat itu, ahlan, tidak mengapa. Tapi yang sedang kita bahas adalah hadis. Nah, hadis tadi mengatakan wajibnya berkumur. Nah, jadi tadi mengkompromikan seluruh dalil sampai keluar satu kesimpulan. Sehingga seperti itu. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum. Monggo atau azan dulu? Monggo, silakan. Azan? Nah, fadhil. Harganya berapa? Nanti anak ganti. اللهم رب الدعوة التامة الصلاة القائمة محمدا والصلاة الفاضلة محمود الذي وعدت بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.
Silakan, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke hadis berikutnya sebagai penutup. Monggo. Kalau tidak ada, Anda simpulkan daripada apa yang kita bahas pada malam hari ini. Hadis ini merupakan dasar daripada bahwasanya di antara wajibnya wudu adalah menghirup air ke dalam hidung secara kuat. Kemudian di antara perkara yang disyariatkan adalah istijmar, cebok menggunakan batu atau yang menggantikan batu dalam bilangan yang ganjil 3, 5 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Dan manakah yang lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih utama adalah apa? Menggabungkan antara istijmar dan istinja. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memuji penduduk Kuba yang mereka menggabungkan dua cara, yakni istijmar dan istinja. Sebagaimana Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Ayat ini adalah ayat yang Allah turunkan tentang apa? Tentang penduduk Kuba. Yang mereka menggabungkan dua hal, yakni apa? Istinja dan istijmar. Karena mereka dahulu tidak ada yang namanya kakus. Kalau dalam bahasa Arab namanya mirhab, mim ra ha alif dot. Mirhab. Kalau di kita namanya hammam, kamar mandi. Karena isinya kamar mandi adalah termasuk WC. Kalau mirhab dengan hammam itu beda. Mirhab itu digunakan khusus untuk BAB, kalau hammam itu biasanya digunakan untuk kebutuhan seperti mandi, kemudian buang air kecil. Tapi kalau sekarang jadi berubah fungsi. Di hammam itu istilah untuk apa? Kamar mandi yang di dalamnya ada WC. Maka dahulu penduduk Kuba, mereka bersucinya bagaimana? Menggunakan batu, kemudian baru menggunakan air. Mereka menggunakan batu di mana? Karena di padang pasir mereka nggak menemukan air, maka mereka gali tanah, kemudian mereka apa? Cebok dengan batu sebanyak 3 buah, kemudian begitu sampai ke rumahnya mereka membasuh menggunakan air, sehingga Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Bagaimana caranya tadi? Menggabungkan dua cara. Istijmar bersuci menggunakan batu dan istinja bersuci menggunakan air. Maka kalau suatu saat kita dapati kita dalam kondisi bersuci menggunakan batu, nanti kalau ketemu air langsung disempurnakan. Karena kalau batu atau tisu hanya bisa menghilangkan kadar kurang lebih 90%. Sisanya 10% pasti masih ada di tempat jalan keluar ini. Jalan depan dan jalan belakang pasti masih ada. Kapan bisa hilang? Dengan air. Maka kalau nanti ketemu dengan air baru disempurnakan. Maka dikatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, karena menggabungkan dua perkara. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan dalil pula tentang wajibnya apa? Tentang tidur itu membatalkan wudu. Catatannya tidur yang bagaimana? Tidur yang lelap, yang hilang kesadaran. Maka pembatal wudu keluarnya dari dua jalan, jalan depan, jalan belakang, baik berupa dhurab, angin, maupun air, maupun kotoran, itu membatalkan wudu. Keluarnya madhi, keluarnya wadhi, itu membatalkan wudu. Dan najis hukumnya. Kemudian menyentuh istri dalam kondisi apa? Ingin mencumbunya, itu hukumnya adalah apa? Membatalkan wudu. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dalil pula tentang apa? Wajibnya mencuci kedua tangan ketika bangun dari tidur malam. Sebelum berwudu atau sebelum kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan bangun dari tidur ini salah satu apa? Salah satu sunnah kalau mau mengobati dari sihir, itu makan kurma ajwa itu ketika bangun dari tidur pagi. Jadi kalau mau sihir kemudian pengen ngobatin dengan ajwa, caranya bagaimana? Jangan ketika bangun dari tidur langsung makan 7 butir kurma ajwa.
Ini salah satu waktu dari waktu pagi itu sangat-sangat diberkahi. Salah satu cara untuk mengobati sihir dengan ajwa. Nah, kurma ajwa kan sekarang ada di Indo itu mudah didapatkan. Seperempat itu harganya kalau nggak salah 25.000 sampai 30.000. Itu yang super. Itu mengobati sihir dan mencegah daripada apa? Godaan syaitan dan sihir. Kemudian air yang sedikit, hadis ini merupakan dalil bahwasanya air yang sedikit itu apabila terkena najis maka menjadi najis hukum daripada air tersebut meskipun tidak berubah rasa, warna dan bau. Air kalau jumlahnya sedikit, kalau terkena najis maka hukumnya menjadi najis. Dan tidak ada air yang namanya air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Air yang sudah dipakai. Itu nggak ada namanya air musta'mal. Contoh, antum mandi, kemudian airnya nyiprat ke bak. Bagaimana hukum airnya? Air itu cuma ada dua keadaan. Kalau bercampur dengan najis, kalau banyak berubah rasa, warna dan baunya, najis airnya. Air meskipun banyak, kalau bercampur dengan najis, berubah rasa, warna dan bau, maka najis. Contoh, air Sukoco kejegul gajah mati, berubah rasa, warna, bau, maka airnya najis. Bisa difahami? Padahal jumlahnya banyak kan? Tapi kalau berubah rasa dan warna dan baunya, hukumnya menjadi najis. Tapi kalau air suci bercampur dengan sesuatu yang suci, maka hukumnya apa? Suci lagi menyucikan atau suci tapi tidak menyucikan. Maksudnya bagaimana? Suci lagi menyucikan itu bisa dipakai untuk bersuci seperti wudhu atau mandi. Contoh, air yang bercampur dengan sabun sedikit. Tapi kalau air bercampur dengan sabun, sabunnya jumlahnya banyak, maka sudah tidak disebut air, tapi jangan menjadi apa? Sabun. Contoh, sabun cair, bukan air sabun, benar nggak? Itu yang dominan air atau sabun? Sabun cair itu yang dominan apa? Sabun. Bisa nggak berwudu? Bisa nggak bersuci? Nggak bisa. Tapi dia apa? Suci. Tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini perlu diperhatikan. Maka kalau kita mandi, airnya nyiprat, maka berarti apa? Bercampur dengan sesuatu yang suci tapi tidak menyucikan. Maka lihat kadarnya. Kalau kadarnya sedikit, maka hukum airnya tetap suci. Tapi kalau kadarnya banyak, maka sudah berubah namanya. Contoh, air kalau bercampur dengan minyak wangi, za'faron, namanya air wangi atau gimana? Maka kalau sudah berubah nama, maka sudah berubah hukumnya. Bisa difahami? Contoh, air ini bisa dipakai buat berwudu nggak? Campurin kopi sampai berubah, bisa berubah untuk berwudu nggak? Suci nggak? Maka disebut suci tapi tidak menyucikan. Paham? Nah, kalau ini suci tapi menyucikan. Kenapa? Karena hukum asalnya air. Paham? Maka seperti itulah. Maka nggak ada istilah namanya air musta'mal. Maka kalau mandi kok airnya nyiprat ke bak, maka kalau selama air itu banyak nggak berubah, maka hukumnya air adalah suci lagi menyucikan. Tapi kalau kita gerujuk banyu sabun saember, di situ mumpluk guys, itu di banyu sabun. Nah, itu sudah tidak bisa digunakan untuk berwudu tapi suci. Artinya bisa digunakan apa? Untuk bersuci dan seterusnya. Bisa difahami? Baik. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan, kenapa kok Nabi SAW perintahkan kita untuk mencuci kedua tangan kita? Karena kita tidak tahu di mana tangan kita bermalam. Ada dalam hadis ini, ketika menjelaskan tentang hadis ini, ada riwayat. Ada seorang yang dia mengatakan apa? Saya tahu di mana tangan saya bermalam.
ini tempat tidur, tangannya diborgol sama tempat tidur. Karena mengingkari hadis ini. Apa yang terjadi? Pada waktu pagi dia dapati tangan yang masuk ke dalam duburnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkara-perkara yang gaib, yang harus kita lakukan adalah apa? Mempercayainya dan jangan mengingkarinya. Kalau Nabi katakan kamu nggak tahu di mana tempat kamu bermalam, berarti kita cukup mengerjakan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Kalau kita nggak tahu, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan telah diperlihatkan kepadaku surga dan neraka. Kebanyakan penduduknya adalah apa? Orang-orang fakir, dan kebanyakan penduduk neraka adalah para wanita. Maka apa yang harus kita lakukan? Percaya. Dan kita dorong keluarga kita dari kalangan wanita untuk apa? Belajar agama agar mereka tidak termasuk ke dalam apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Maka seluruh kabar gaib yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup kita imani sebagaimana adanya. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang menjadi hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla tambahkan bagi kita semangat untuk mempelajari agamanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa para masyayikh kita, dan dosa saudara-saudara muslim kita. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nafsina tarfata 'ain. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.